Dalam serang hindar itu ada dua. Ada serang hindar prestasi, ada serang hindar bela diri. Kalau serang hindar prestasi begini, saya contohkan ya. Kalau serang hindar prestasi, serangan, beta. Ini prestasi, namanya. Ini serang hindar prestasi. Ya, prestasi. Oke. Serang hindar bela diri, saya contohkan, beta. Ini serang hindar, ya. Masih ikutan. Ini sikap tapi masuk. Sikap belum serangan, sikap saja sudah masuk, belum menyerang. Assalamualaikum dulur-dulur, ketemu lagi dengan saya Aming Kramat 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSAT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Oke dulur-dulur, semoga dulur-dulur semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya bersama dengan Ketua Cabang Perisai Diri Cabang Pamekasan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tidak salah namanya Mas Fahri. Fahri, betul. Monggo Mas Fahri memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada channel 22, terima kasih kami sampaikan telah sudi mampir ke tempat tinggal saya, Ketua Cabang Perisai Diri Kabupaten Pamekasan. Kami persilahkan, mungkin teman-teman dulur-dulur yang ingin tahu lebih banyak apa itu Perisai Diri, saksikanlah cuplikannya. Dipersilahkan. Oke Mas Fahri, pertama saya mau tanya itu Perisai Diri itu pusatnya di mana? Perisai Diri berpusat di Surabaya, Mas. Surabaya. Di Surabaya. Terus tahun berdirinya? Untuk Perisai Diri tahun berdirinya 1955. 55. Termasuk perguruan senior. Historis, kalau dikatakan perguruan senior tidak, cuman karena ada yang lebih tua dari Perisai Diri. Kalau di historis ya, karena di historis ada 10 perguruan. 10 perguruan, benar-benar. Jadi di IPSI itu ada 10 perguruan historis. Betul. Dan termasuk juga Perisai Diri, dalamnya. Perisai Putih, PSAT. PSAT juga, Tapak Suci juga. Tapak Suci, benar-benar. Dan 10 perguruan historis itu kalau saya memahami bahwa cikal bakal dari IPSI. IPSI, betul. Terus dengan ini Mas Fahri, guru besarnya siapa? Atau secara langsung sejarah singkat? Oh, sejarah singkat. Ya. Kalau Perisai Diri, nama guru besarnya Raden Mas Subandiman Dirjo Atmojo, disingkat dengan RMS Dirjo Atmojo. Makanya PD itu ada yang mengatakan PD itu Pak Dirjo, ada yang mengatakan PD itu Perisai Diri. Jadi tidak jauh dari guru-guru besarnya. Sejarah singkatnya Perisai Diri, sebelum Pak Dirjo itu mendirikan Perisai Diri, beliau mempunyai perguruan yang bernama Eka Kalbu. Satu hati, one heart ya. Eka Kalbu di Yogyakarta. Beliau dulu menekuni pencaksilat umur 9 tahun. Mulai kanak-kanak sudah gemar berlatih bela diri. Menginjak usia remaja, beliau mempunyai keinginan untuk keluar dari Keraton Yogyakarta, karena beliau orang keraton ya, keturunan Paku Alaman. Jadi beliau keluar menjelajah Nusantara, di mana beliau setiap bertemu dengan perguruan, beliau belajar di sana. Untuk ilmu kanuragannya, beliau belajar di Pondok Pesantren Tebuirang. Lama ternyata tidak terasa beliau sudah mempelajari kurang lebih 156 aliran silat. Lumayan banyak. Ya. Jadi di Nusantara belajar 196 aliran silat.
ketika beliau sudah mendirikan Ihya Qalbu sebelumnya, sebelum berisai diri dengan 156 aliran silat tadi, beliau melihat suatu perguruan Shaolin ya, yang pada waktu itu pendekarnya bernama Yap Kisan. Beliau tertarik. Karena tertarik, beliau ingin masuk belajar. Karena menurut beliau, ketika ingin mencari ilmu, jangan menentukan ini dari suku mana, bebaslah cari ilmu dulu. Akhirnya belajar kepada Yap Kisan tidak langsung diterima, tetapi melalui pertandingan persahabatan dengan salah satu murid terbaiknya Yap Kisan. Terjadilah duel. Pak Dirjo menguasai 196 aliran silat melawan aliran Shaolin. Ternyata Yap Kisan melihat kelebihannya Pak Dirjo. Akhirnya Pak Dirjo dijadikan siswanya. Alhamdulillah 14 tahun selesai mempelajari Shaolin tadi, Pak Dirjo pulang ke Jogja, terus tempat kerjanya dipindah ke Surabaya. Akhirnya beliau menetap di Surabaya. Lah di Surabaya itu Pak Dirjo meramu 156 aliran silat, diramu dengan gerakan Shaolin tadi yang 14 tahun. Akhirnya terjadilah peramuan, lalu diberi nama Keraknas Indonesia Perisai Diri dengan motonya pandai silat tanpa cedera. Jadi cedera di situ bukan bisa silat terus tidak ada cederanya, tidak. Cuman pandai silat tanpa cedera yang serius. Kalau cedera kecil-kecil mesti namanya silat. Ya. Gitu. Jadi kalau dari nama Raden itu berarti masih keturunan raja. Keturunan Raja Yogyakarta. Ya. Aku alaman. Jadi secara tidak langsung kalau saya coba memahami, perisai diri itu adalah gabungan dari 156 aliran pencak silat dan satu Shaolin. Nah, lumayan banyak dan saya pikir bagus karena dari berbagai macam disatukan. Nah, kalau Mas Fahri dulu latihannya di mana? Kalau saya dulu di Surabaya. Kebetulan di Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya sempat menjadi atlet di sana. Rencananya ada kepikiran balik ke Pamekasan, cuman ya karena semua takdir Allah, terus ada tanggung jawab di sana. Berarti saya mengatakan, Mas Fahri, bagaimanapun di Pamekasan harus ada perisai diri. Akhirnya mau tidak mau, di samping takdir tadi, ada beban moral untuk membuka Pamekasannya balik itu tahun 2008, dan masuk Pamekasan balik tahun 2010 baru membuka perisai diri. Cuman belum masuk IPSI waktu itu, belum diresmikan IPSI. Baru 2011 diresmikan oleh IPSI Pamekasan. 2011. Sekarang sabuknya apa? Kalau saya tingkat sabuk merah, strip biru merah. Kalau di internal perisai diri masih asisten pelatih. Kalau internal perisai diri. Baru dikatakan pelatih kalau sudah strip merah. Akan saya jelaskan tingkatan di perisai diri secara umum ya. Seperti perguruan lain mesti dasar 1 itu dengan sabuk warna putih kecil polos. Baru setelah itu, setelah mengadakan UKT, ujian kenaikan tingkat, jadi untuk pemula di perisai diri itu masa pendidikannya 6 bulan. Jadi 1 tahun itu 2 kali kenaikan dengan syarat tiap minggunya itu minimal 1 ranting atau 1 unit, tiap minggunya minimal latihan 2 kali 1 minggu. Kalau latihannya 1 minggu 1 kali, maka setahun sekali. Jadi kalau kita ngambil normalnya setahun 2 kali per 6 bulan. Jadi sabuk putih 6 bulan naik ke sabuk merah. Sabuk hitam. Dasar 2. Dari dasar 2 naik lagi 1 tingkat jadi cakel namanya. Calon keluarga ditanda dengan sabuk merah. Di sini ada badge besar tapi kosong, polos. Ada badge hitam. Polos. Belum ada stripnya. Baru dari cakel calon keluarga naik lagi strip putih. Pakai strip putih di bawahnya lambang ada strip punya, ada lambang BD ya, iya, lebih besar lambang BD, ada stripnya di sini. Pakai strip putih, UKT lagi naik putih hijau.
separuh putih separuh hijau. hijau. Naik lagi menjadi hijau. Naik lagi menjadi hijau biru. Hijau biru. Nah, naik lagi dari hijau biru, maka badge berubah warna. Separuh kuning. Di atas kuning. Nah, dari lambang percaya diri ini, separuhnya ini kuning ke atasnya, Iya. ke bawahnya hitam. Maka seterusnya biru. Itu biru. Setelah biru, naik lagi biru merah. Tingkatan saya. Biru merah. Nah, gitu. Dari biru merah, strip merah. Strip merah ini, strip merah. Dari merah itu naik lagi merah kuning. Merah kuning. Separuh merah, separuh kuning. Dari situ strip kuning, pendekar muda. Ini kan udah. Nah, dari situ baru pendekar polos kuning mas. Jadi tidak ada strip, langsung bednya nih kuning mas, kuning mas pol, penuh kuning mas. Itu pendekar. Jadi saya pribadi mau ke pendekar tinggal 4 lagi, 4 kali ujian. 4 kali Jadi, ujian. biru merah, merah kuning, pendekar muda, pendekar. Kurang 4 ujian lagi. Tapi angel mas, sulit mas. Jadi kalau di total dari polos sampai Pendekar. pendekar itu kira-kira berapa tahun? Ya kalau di total, kalau di wah biru itu standarnya kan per tahun 2 kali. Itu di wah biru ya, biru ke atas itu biru ke biru merah itu standarnya 1 tahun. 1 tahun. Biru merah ke merah itu 2 tahun. 2 tahun. Dari merah ke merah kuning itu 2 tahun. Kalau naik atas 3 tahun, dan dari pendekar muda ke pendekar itu semampunya, siap atau tidak. Jadi intinya kalau melihat hitung-hitungannya standar itu, dari saya, dari biru merah ke atas itu per 2 tahun sekali, per 2 tahun sekali. Itu standarnya. Cuman terkadang banyak teman-teman merasa tidak mampu karena memang di sana yang terpenting kan tanggung jawab tingkatannya itu. Jangan sampai tingkatan segini tidak punya tanggung jawab. Benar. Tidak tahu latihan. Kalau hanya tingkatan kan tidak tahu latihan kan juga dipertanyakan kan. Iya. Tekniknya begitu. Jadi saya baru pertama menemukan tingkatan itu adanya di sini. Iya. Kalau Sabuk. nggak silat di sabuk Sabuk. semua. Mulai dari PS1, PS3 Ya, ada betul. dan semua perguruan. Bahkan yang di Pamor itu stripnya ada di sabuk kalau Ya, tidak salah. ada di sabuk. Bahkan Pak Suci juga di sabuk. Pak Suci di sabuk, Pagar Nusa juga di sabuk. Cuma sekarang baru Gede ya, sekarang. ada di sini. Baru sekarang sabuk tingkatannya ada di bed. Ya, di gitu ya. Nah, terus gini Mas, pertanyaan selanjutnya, apakah ada arti atau makna filosofis dari seragam? Karena seragam perisai diri itu warnanya putih dan Beda dengan yang lain. mirip karate, bahkan mirip perisai putih. Perisai Apakah ada kenyambungan juga antara PD dengan perisai putih? Begini saya ceritakan awalnya. Pertama, sebelum menciptakan seragam putih, seragam PD itu hitam. Waktu Ika Kalbu itu hitam dulu. Hitam. Kenapa berpindah ke putih? Maka yang saya tahu sejarahnya tahun 65, waktu itu gencar-gencarnya gerakan 30 SPKI, ada salah satu dari sekian banyak perguruan silat itu yang terkontaminasi ke pemahaman PKI. Maka atas dasar itulah Pak Dirjo, pendiri perisai diri, mengambil inisiatif. Dikhawatirkan nanti perisai diri terbawa, makanya harus ada perubahan mendasar. Akhirnya atas kesepakatan beliau dan beberapa orang murid waktu itu, kepercayaannya berdiskusi untuk mengganti seragam ini berwarna putih dengan meletakkan ini apa ini resleting ini di samping sini, sehingga di depan polos. Apa maknanya? Yang saya tahu dulu ketika diberitahu oleh pelatih saya waktu saya belajar di Surabaya, kenapa di depan tuh perisai diri tidak ada kancingnya, tidak ada resletingnya, polosannya satu, menandakan itu seperti baju sholat, model lehernya seperti baju sholat. Iya. Koko. Baju koko ya. Seandainya tidak ada tulisan perisai diri di belakang, ini baju koko sudah. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata senior-senior yang bercerita waktu itu, polos di depan itu menandakan dari segi teknik untuk mencari kelemahannya susah. Karena biasanya kalau menggunakan resleting di depan atau menggunakan kancing, biasanya di mana letak kancing terakhir itu kelemahan dari manusia. Contoh, ketika resleting berhenti di
di ulu hati, maka itu ulu hati menjadi kelemahan. Kalau resleting sampai ke bawah, maka perut itu jadi kelemahan. Makanya di periksa diri itu Pak Dirjo meletakkan di samping sebelah kiri. Sebelah kiri, samping sebelah kiri. Jadi di sini itu menganalogikan bahwasanya tekniknya periksa diri sulit untuk dicari kelemahannya, walaupun ada. Karena tidak ada sesuatu yang dibuat oleh manusia, tidak ada yang sempurna ya. Itu analoginya di situ. Terus mengenai prestasi untuk Prestasi di Pamekasan. Kalau internal, dari kejuaraan internal ya, kita pernah juara umum 2 tahun 2010 di Stiba Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing Malang, itu juara umum 2. Itu kalau tidak salah kejuaraan antara pelajar, namanya apa itu sudah ya, lupa, tahun 2010, juara umum 2 per wilayah. Itu nanti juara-juaranya ketemu di Gresik ya, karena juara umum 2 di situ. Terus kalau di internal sendiri tidak mengecewakan lah, kita juga punya nama. Kalau di IPSI Pamekasan ya, kemarin di KONI Cup 2016 2017 kita dapat juga. Terus kemarin di Cobra Cup kita juga dapat Cobra Cup itu. Terus karena Pamekasan sendiri 2 tahun tidak ada kejuaraan, 2018 tidak ada, 2019 tidak ada, 2017 belum ada. Jadi itu prestasinya sementara. Memang kalau di IPSI Pamekasan saya terakhir tahun berapa ya? Lihatnya di Islamic Center. Ya betul. Itu terakhir 2017. Ya. Itu terakhir lihat di sana. Bahkan kalau ke Pamekasan memang saya lihatnya itu pernah ke Cobra Cup, pernah bahkan Ya. ke PSAT. PSAT Cup, IAIN Cup. Ya. Jadi yang sering kemarin PSAT itu Internal ya? Internal PSAT. Untuk IPSI-nya terakhir Cobra Cup itu. Itu IPSI Pamekasan terakhir itu. Itu kejuaraan IPSI yang terakhir Cobra Cup. Kalau IPSI sendiri selama 2018-2019 tidak ada kejuaraan, kosong kita. Sekarang ada lagi yang menarik saya Mas, bahwa ternyata periksa diri itu punya ciri khas di bidang pencaksilatnya, itu kalau ada salah namanya serang hindar. Ya betul. Sebenarnya saya pengen minta contoh. Iya. Cuma kebetulan karena COVID-19 jadi tidak ada siswa libur. Ada adik saya itu. Kalau hanya sebentar, itu adik saya. Nanti itu bisa tingkatan hijau biru. Sama siapa nanti tapi Mas? Sama saya ada. Nanti kita tampilkan teknik serang hindar. Ya. Saya penasaran serang hindar, bahkan itu adalah salah satu ciri khasnya perisai diri ya. Sebelum kita praktek serang hindar, saya terakhir minta saran-saran atau wejangan dari Mas Fahri kepada seluruh pesilat Indonesia, terutama untuk perdamaian seluruh pencaksilat Indonesia. Monggo. Pesan kami kepada seluruh pesilat, kepada seluruh perguruan, yang pertama, jalanilah apa yang sudah menjadi ikrar atau janji perguruan. Karena saya yakin setiap perguruan pasti ingin menciptakan manusia yang berbudi luhur. Pasti, semua perguruan pasti. Tidak ada yang melenceng dari siswa yang berbudi luhur, tidak ada. Dan kedua, mari antar pesilat, antar perguruan, jadilah hubungan yang harmonis. Karena saya yakin semua pendekar dulu mempunyai cita-cita bagaimana itu menggabungkan, bagaimana itu menyatukan bangsa Indonesia melalui seni bela diri, yakni pencaksilat. Makanya pencaksilat itu dikatakan salah satu warisan bangsa yang bisa merajut kebersamaan. Walaupun teknik kita berbeda, walaupun jurus kita berbeda, tapi apa? Kita satu dalam budaya berpencaksilat. Makanya silat itu kependekan dari silaturahim. Terima kasih Mas Ya, Fahri. sama-sama. Jadi terima kasih untuk semuanya. Nanti jangan ditutup dulu. Kita akan nonton teknik serang hindar khas perisai diri. Terima kasih Mas Fahri.
mantap. Dalam serang hindar itu ada dua. Ada serang hindar prestasi, ada serang hindar bela diri. Kalau serang hindar prestasi begini, saya contohkan ya. Kalau serang hindar prestasi, serangan pendeta. Ini prestasi namanya. Ini serang hindar prestasi. Ya, prestasi. Oke. Serang hindar bela diri, saya contohkan pendeta. Nambah Ya. ikutan. Ini sikap tapi masuk. Sikap belum serangan. Sikap saja sudah masuk, belum menyerang. Sudah kena. Ya, ini namanya. Ini bela dirinya begini. Ya. Kenapa harus di belakang lawan? Ketika kita di belakang lawan, kita mengunci lawan. Pendeta. Tes, ini sudah mengunci lawan. Karena pendekatan mengunci, dia bergerak satu kali lagi, selesai. Bergerak. Bergerak. Tuh, ikal bakarnya pandai silat tanpa Cedera. dari serang hindar begini. Terima kasih.